Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ani Susanti. Saya berasal dari program studi manajemen bisnis syariah. Video ini saya buat guna memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang karya tulis ilmiah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, karya ilmiah adalah karya tulis yang dibuat berdasarkan prinsip-prinsip ilmiah, data, dan fakta. Karya ilmiah berisi informasi tujuan penulisan, data, fakta, dan solusi untuk menyelesaikan masalah. Karya ilmiah memiliki beberapa ciri, yaitu bersifat objektif dan jujur, menggunakan bahasa baku, didukung oleh fakta, teori, dan bukti-bukti empirik. Berisi paparan pembahasan secara ilmiah, disusun secara sistematis mengikuti metodologi ilmiah. Karya ilmiah dapat disajikan dalam berbagai bentuk, seperti populer, semi formal, dan formal. Beberapa contoh karya ilmiah adalah artikel ilmiah, makalah, skripsi, tesis, disertasi, paper, dan kertas kerja. Menurut Eko Susilo M., karya ilmiah merupakan suatu tulisan ataupun karangan yang didapatkan sesuai dengan sifat keilmuannya dan didasari dari berbagai hasil pengamatan, penelitian, dan peninjauan terhadap bidang ilmu tertentu yang disusun dengan menggunakan metode tertentu dengan memperhatikan sistematika penulisan yang baik dan santun, serta dapat dipertanggungjawabkan keilmiahannya. 1. Makalah. Makalah adalah karya tulis ilmiah yang kajian masalahnya berdasarkan data di lapangan yang bersifat empiris objektif. Makalah biasanya dipaparkan dalam sebuah seminar berupa presentasi. Kemudian 2. Skripsi. Skripsi adalah karya tulis ilmiah yang dibuat oleh mahasiswa sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana. Skripsi biasanya berisi hasil penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa. 3. Tesis. Tesis adalah karya tulis ilmiah yang dibuat oleh mahasiswa sebagai syarat untuk memperoleh gelar magister. Tesis biasanya berisi hasil penelitian yang lebih mendalam dibandingkan skripsi. Kemudian 4. Disertasi. Disertasi adalah karya tulis ilmiah yang dibuatkan oleh mahasiswa sebagai syarat untuk memperoleh gelar doktor. Disertasi biasanya berisi hasil penelitian yang lebih kompleks dan mendalam dibandingkan tesis. Kemudian 5. Paper. Paper adalah karya tulis ilmiah yang berisi hasil penelitian atau analisis terhadap suatu topik tertentu. Paper biasanya dipublikasikan dalam jurnal ilmiah atau disajikan dalam konferensi ilmiah. Kemudian yang terakhir 6. Kertas kerja. Kertas kerja adalah karya tulis ilmiah yang berisi hasil penelitian atau analisis terhadap suatu topik tertentu. Kertas kerja biasanya dipresentasikan dalam seminar atau konferensi. Yaitu 1. Mengembangkan ilmu pengetahuan. Karya ilmiah berfungsi untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dalam berbagai aspek kehidupan. Kemudian 2. Bahan rujukan. Karya ilmiah dapat digunakan sebagai bahan rujukan untuk berbagai kegiatan ilmiah seperti penelitian dan seminar. 3. Sarana edukasi. Karya ilmiah dapat digunakan sebagai sarana untuk menyebarkan kebenaran ilmu tertentu. 4. Memperluas wawasan. Karya ilmiah dapat memperluas wawasan dan keilmuan pembaca. 5. Mengembangkan pemikiran. Karya ilmiah dapat membantu mengembangkan pemikiran dan gagasan terkait berbagai hal di dunia. 6. Melatih menulis. Karya ilmiah dapat melatih seseorang untuk menulis gagasan secara teks terstruktur dan sistematis. Kemudian 7. Mengembangkan keterampilan. Karya ilmiah dapat membantu mengembangkan keterampilan berharga seperti keterampilan menulis, berpikir kritis, dan analitis. Yang terakhir, disebarluaskan. Karya ilmiah dapat disebarluaskan, didiskusikan, dan dikembangkan lebih lanjut oleh komunitas ilmiah secara global. Dalam langkah-langkah penulisan karya tulis ilmiah, ada beberapa metode yang bisa dilakukan, yaitu 1. Tahap persiapan atau perencanaan. Perencanaan merupakan bagian yang tidak bisa dilepaskan bagi seorang penulis karya tulis ilmiah, karena dengan merencanakan segala aspek dari apa yang akan dibahas dan dikaji dapat tersampaikan dengan adanya perencanaan. Maka dari itu, alangkah baiknya sebelum menulis karya
tulis ilmiah, lebih baik dituliskan rencana yang mau ditulis itu apa. Pilih topik masalah, rumusan, tujuan, telusuri topik, identifikasi pembaca, dan tentukan cakupan atau ruang lingkup karya ilmiahmu sendiri. Kedua, tahap pengumpulan informasi. Adapun bahan dari pengumpulan informasi dalam pembuatan karya ilmiah sebagai berikut. 1. Manfaat perpustakaan. 2. Memanfaatkan internet. 3. Kelola dan pilah bahan-bahan pustaka. 4. Membuat ringkasan dan melakukan parafrase. 5. Membuat kutipan. 6. Membuat daftar instrumen wawancara, observasi, dan pertanyaan yang dipersiapkan. C. Tahap pelaksana draft. Setelah direncanakan, selanjutnya adalah pelaksanaan yang harus dipersiapkan dengan baik, antaranya menyiapkan bahan referensi yang cukup sesuai dengan tema yang akan dibahas itu apa, dan bagaimana pelaksanaan dalam membuat karya tulis ilmiah, seperti buku, jurnal ilmiah, proceeding, laporan ilmiah, semua memiliki petunjuk teknis yang berbeda, dan masing-masing dari kita dalam membuat karya ilmiah ditentukan oleh tujuan, termasuk pemenuhan tugas yang diberikan seperti halnya saat kuliah. Kemudian tahapan menulis draft. 1. Mengekspresikan ide-ide ke dalam bentuk tulisan kasar. 2. Mengembangkan ide kreatif yang masih bersifat tentatif. 3. Konsentrasi pada ekspresi atau gagasan, bukan pada aspek mekanik. Selanjutnya tahapan revisi. 1. Memperbaiki ide dalam karangan karya tulis ilmiah yang berfokus pada penambahan, pengurangan, penghilangan, penataan isi sesuai dengan kebutuhan pembaca. 2. Membaca ulang seluruh isi draft data atau referensi yang akan dijadikan bahan sehingga memudahkan kita untuk mereduksi ke dalam bahan yang siap jadi. 3. Sharing berbagai pengalaman tentang draft kasar dengan berbagai teman untuk menemukan apa yang menjadi kekurangan kelebihan. Kemudian selanjutnya tahap penyuntingan. 1. Memperbaiki dan mengevaluasi perubahan-perubahan aspek mekanik karangan, huruf kapital, ejaan, struktur kalimat, tanda baca, istilah, kosakata, format karangan. Kemudian memperbaiki karangan pada aspek kebahasaan dan kesalahan menarik yang dilakukan guna meminimalisir kesalahan yang terjadi. Yang selanjutnya tahap publikasi. 1. Tulisan yang kita buat akan berarti dan lebih bermanfaat jika dibaca orang lain. 2. Sesuaikan tulisan dengan media publikasi yang akan kita tuju. Yang terakhir ada tahap evaluasi. Apa perlukah evaluasi dilakukan dalam membuat karya ilmiah? Bagi penulis sangat perlu, karena dengan evaluasi dapat mengukur kemampuan kita untuk bisa mengerjakan maupun menyelesaikan apa yang bisa kita lakukan dalam membuat karya ilmiah yang bagus, terutama bagi pemula atau yang akan memulai membuat karya tulis ilmiah. Dengan melakukan evaluasi, maka kita berarti ingin selalu melakukan perbaikan agar apa yang kita kerjakan menjadi terukur dan maksimal. Adapun evaluasi yang lebih utama adalah fokus pembangunan organisasi gaya konvensi. Untuk mengetahui cara menulis karya ilmiah, kita harus tahu dulu jenis karya tulis ilmiah tersebut. Karena dengan mengetahui, maka kita bisa melakukan klasifikasi apa yang mau kita kerjakan. Misalnya, kita membuat laporan penelitian lembaga dan lain-lain. Untuk kita harus bisa membedakan dengan baik karya ilmiah yang mau kita buat seperti apa. Di antara jenisnya ada jurnal, makalah, seminar, skripsi, tesis, disertasi, dan lain-lain. Sekian presentasi saya kali ini. Mohon maaf masih banyak kekurangan ketika saya menyampaikan materi ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat khususnya untuk saya, umumnya untuk kita semua. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.